Halo guys, jumpa lagi nih dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Nah, pada kesempatan kali ini, gua bakal bawain alur cerita film yang teramat jadul nih guys. Yang mana film ini dibuat pada zaman gua masih jadi saripati tanah. Bahkan belum direncanain. Sebelum mulai, gua mau kasih tahu dulu nih guys, bahwa film ini terinspirasi dari kisah yang diceritakan tiga agama yang berbeda dan dengan versi yang berbeda pula. Maka dari itu, jangan terlalu sensitif ya guys jika cerita ini nggak sesuai dengan kisah di agama yang kalian anut. Ingat, ini hanya sebuah film dan semoga bisa jadi hiburan untuk kita semua. Oke, lanjut. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Kisah berlatar sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Ada sebuah kerajaan kaya raya berkat hasil buminya yang menghasilkan emas, minyak, dan garam putih. Semua rakyatnya hidup makmur. Karena terlalu kaya, setiap harinya kerjaan mereka hanya bermalas-malasan dan hanya menikmati semua nikmat dunia yang ada, mulai dari makanan bahkan sampai hiburan. Namun karena semua nikmat dunia normal sudah pernah mereka nikmati, mereka pun merasa bosan dan mulai mencoba menikmati hal-hal yang menyimpang, seperti minum khamer, serong dengan istri tetangga, bahkan para wanita di sini suka bermain les biola, dan yang para pria suka main pedang-pedangan. Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, inilah kota Sodom, yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Nihilit dan adiknya yang bernama Pangeran Astaroth. Mereka berdualah yang membangun kota ini menjadi kota wisata maksiat yang biasa dikunjungi pria hidung belang untuk berzina secara live 24 jam non-stop. Beralih ke tengah gurun, kali ini kita akan diperlihatkan sekelompok pengungsi dari kaum Ibrani yang sedang berjalan mencari tempat pengungsian. Para pengungsi ini dipimpin oleh seorang pria berkarisma bernama Lot. Lot adalah seorang duda yang memiliki dua anak cantik bernama Maleb dan Su'ah. Bukan hanya itu, Lot juga memiliki seorang calon menantu yang tampan bernama Ismail yang ini orangnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja Lot berpapasan dengan seorang wanita cantik bernama Idlit. Dia adalah budak wanita yang akan dipersembahkan untuk Ratu Nihilit yang terkenal sangat menyukai permainan les biola. Lot dan kaumnya pun memutuskan untuk mengikuti arah rombongan Idlit. Hingga akhirnya mereka pun sampai di perbatasan kota Sodom yang merupakan sebuah lembah dan sungai. Melihat itu, kaum Ibrani pun sangat bersuka cita dan langsung masuk ke sungai itu. Beberapa hari kemudian, setelah mendapat informasi dari budak barunya, Ratu Nihilit pun datang ke tempat para pengungsi kaum Ibrani itu. Di sini, Ratu pun menawarkan kesepakatan pada Lot, yaitu Ratu akan mengizinkan mereka menetap dan membangun pemukiman di sini, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus membayar upeti pada Ratu setiap tahunnya. Then make it yours. 75,000 talents a year, no less, for 100,000 talents of grain a year. Kesepakatan pun terjadi di sini. Lot pun memberikan seekor kuda yang hitam, besar dan berotot pada Ratu sebagai hadiah. My daughter Shua brings a gift for your majesty to seal the bargain. Dan tak mau kalah gengsi, Ratu juga memberikan satu orang budak yang cantik jelita kepada Lot. Dan budak itu ternyata adalah Idlit. This female slave, Ildith. Ketika mengantarkan kudanya, terlihat anak Lot yang bernama Su'ah mulai naksir dengan adik Ratu yaitu Pangeran Astaroth. To dry your legs. Setelah kesepakatan itu, suku Ibrani pun mulai membangun pemukiman. Mereka juga membuat bendungan agar bisa menyulap lembah ini menjadi kawasan yang subur. Sementara itu Lot sendiri perlahan mulai mengajari Idlit untuk hidup sederhana, karena selama ini Idlit terbiasa hidup mewah sebagai budak dari sang ratu. Bukan hanya itu, Lot juga mengajari Idlit tentang agamanya yang hanya menyembah satu Tuhan. Karena ternyata Idlit adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan.
Keesokan harinya, terlihat sekelompok budak kerajaan yang dikejar-kejar pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Astaroth, adiknya Ratu Nihilit. Karena sudah memasuki wilayahnya, Lot pun langsung bergerak untuk menghentikan Pangeran Astaroth. Astaroth pun meminta para budak itu dikembalikan. Namun Lot menolaknya karena budak yang sudah masuk ke wilayahnya maka sepenuhnya akan masuk perlindungan Lot. No. At your sister's word, this land is free. Tak terima dengan jawaban itu, Astaroth pun menyerang Lot hingga baku hantam pun terjadi di sini. Ismail yang melihat calon mertuanya diserang pun langsung menghenduskan pedangnya untuk menghabisi Astaroth. Namun Lot menghentikannya. Would you kill a helpless man? Would you? Lot lantas menyuruh kedua putrinya untuk mengobati Pangeran Astaroth di pemukiman, sementara para tentara kerajaan disuruh pulang. Hari pun berganti. Kala itu ketika suku Ibrani sedang beribadah, diam-diam Su'ah menjenguk Pangeran Astaroth di dalam tenda. Pangeran Astaroth yang ternyata sudah sadar pun memanfaatkan kesempatan ini untuk merayu Su'ah. Dan Su'ah yang memang sudah terpesona dengan ketampanan Astaroth, akhirnya jadi nggak kuat iman dan bersedia untuk main kuda-kudaan. Setelah puas melakukan permainan haram itu, Astaroth pun jadi bugar lagi lalu pergi melarikan diri dengan kuda hitamnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Idlith yang begitu perhatian merawat dan mengajari Su'ah cara berdandan. Namun ternyata Lot tidak menyukai hal itu, karena dia takut putrinya jadi pemalas dan hanya hobi bersenang-senang seperti warga Sodom. Lot pun kembali menasihati Idlith bahwa kecantikan dan perhiasan bukanlah segalanya. Lagi pula, kecantikan Su'ah sudah dibentuk oleh alam semesta sehingga tak butuh lagi untuk berdandan dan memakai perhiasan. Perhatian Lot yang sering menasihati Idlith perlahan membuat hati Idlith meleleh. Ditambah lagi karisma Lot yang selalu menolak saat diajak kuda-kudaan membuat Idlith semakin jatuh cinta. Di tempat lain, terlihat Pangeran Astaroth diam-diam mendatangi suku Helamit. Karena ternyata dia berencana ingin mengkudeta sang ratu yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Astaroth pun meminta suku ini untuk menyerang kota Sodom. Dan sebagai imbalannya, Astaroth akan memberikan hadiah yang besar untuk suku Helamit. Ya, semua ini dia lakukan karena Pangeran Astaroth ingin menjadi penguasa tunggal. Tapi ternyata Ratu sudah tahu akan hal itu dari mata-matanya. Dan hal itu pun membuat Pangeran Astaroth menjadi kaget. Meskipun sudah tahu, Ratu tidak melarang Astaroth untuk melanjutkan rencananya itu. Karena ternyata diam-diam Ratu juga sudah membuat kesepakatan dengan kaum Ibrani. Yaitu jika kaum Ibrani mau membantunya bertempur, maka jika menang nanti, Ratu akan membagikan setengah dari keuntungan tambang garam putih. Dan bukan hanya itu, Ratu juga akan memperbolehkan kaum Ibrani untuk tinggal di dalam kota Sodom. Keesokan harinya, Pangeran Astaroth pun pergi ke pemukiman Ibrani untuk menemui Su'ah, wanita yang dia cintai. Su'ah yang kecewa karena kemarin belum selesai malah ditinggal lari sama Astaroth pun mencoba bersembunyi di dalam ladang tebu. Sayangnya Astaroth melihat hal itu, lalu dia menyusul Su'ah ke ladang tebu. Dan disinilah Astaroth pun mencoba untuk memperkodok Su'ah. Untungnya Idlith mendengar suara Su'ah dan dia langsung melapor pada Lot. Mendengar laporan itu, Lot pun segera pergi ke ladang tebu dan langsung menghajar Astaroth. Karena takut dirajam, Astaroth pun mengancam akan melaporkan Lot karena telah mencoba menghabisi pangeran. Dan karena sudah ada kesepakatan damai dengan Ratu, akhirnya Lot pun malah menyuruh Astaroth untuk pergi saja. Beberapa hari kemudian, Lot yang merasa Idlith begitu baik dengan anak-anaknya, akhirnya mulai jatuh cinta. Dia pun melamar Idlith
dan mengajaknya menikah agar bisa menjadi halal. Awalnya Idlid ragu karena dia hanyalah seorang budak. Namun setelah melihat ketulusan Lot yang mau menerima Idlid apa adanya, akhirnya Idlid pun bersedia untuk menikah. Look at these hands. Dan akhirnya mereka pun menikah. Namun baru saja menikah, tiba-tiba pasukan pengintai kaum Ibrani memberikan sebuah kode bahwa ada pergerakan dari musuh. Mengetahui itu, Lot pun langsung meminta Idlid untuk memimpin para wanita dan anak-anak bersembunyi di benteng Sodom. Sementara Lot akan memimpin pasukan pria untuk bertempur. Keep calm. Take up your positions. Singkatnya pasukan Helamit pun menyerang pemukiman. Namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Word of the day, here! Setelah pasukan Helamit masuk ke area perangkap suku Ibrani, Lot pun memerintahkan pasukannya untuk menuang minyak dari tong besar yang tersalur ke arah perangkap itu. Setelah mereka terperangkap di kobaran api, Lot pun memberi sinyal agar tentara ratu melepaskan anak panahnya. Namun di tengah pertempuran, anak buah pangeran pun berkhianat dan merusak drum minyak mereka. Alhasil, pasukan Helamit pun kini bisa menyerang lagi. Tak mau menyerah begitu saja, Lot pun memakai jurus terakhirnya, yaitu dengan merusak bendungan raksasa milik mereka, hingga air bah pun datang menyapu para pasukan Helamit sampai modar. Setelah pertempuran selesai, atas semua jasanya, Lot dan kaumnya pun disambut hangat oleh ratu dan rakyat kota Sodom, serta ditawarkan untuk tinggal berdampingan di kota Sodom. We extend the hospitality of our city. Mendengar tawaran itu, Lot pun sempat tertarik. Namun Ismail dan beberapa kaum Ibrani merasa keberatan dengan tawaran itu. Sebab budaya rakyat Sodom sangat bertolak belakang dengan budaya kaum Ibrani yang religius. Charity from the Sodomites, of Sodom to the dust. Namun setelah mereka mengecek lagi pemukiman mereka yang sudah hancur luluh lantah dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka mau tak mau mereka pun sepakat untuk tinggal di kota Sodom. I'm not convinced at all. This land is cursed. Ditambah lagi Lot juga meyakinkan kaum Ibrani bahwa jika mereka tinggal di kota Sodom, nantinya mereka juga bisa bekerja sebagai pedagang dan juga penambang garam putih, yang mana hal itu diperbolehkan dalam agama mereka. The Sodom before will come to buy from us salt. Waktu demi waktu pun berlalu. Semenjak tinggal di kota Sodom, kehidupan kaum Ibrani pun berubah drastis.
yang mana dulunya mereka adalah orang-orang miskin, kini menjadi orang-orang kaya berkat hasil dagang dan menambang garam putih. Begitu juga dengan Lot dan istrinya yang kini hidup dengan kemewahan. Namun suatu hari Ismail melakukan protes pada Lot setelah mengetahui bahwa upeti yang selama ini mereka bayar digunakan untuk biaya perbudakan Ratu Nihelit. Yang mana hal itu sangat bertentangan dengan budaya kaum Ibrani yang sangat anti dengan perbudakan. Any slave has sanctuary. Are flesh and blood human beings merely property? Namun di sini Lot terlihat mulai gelap mata dan hal itu membuat Ismail kecewa hingga muncul niat dari dalam diri Ismail untuk melakukan kudeta. Beberapa waktu kemudian, ketika Ratu mengadakan pesta, Ratu pun mengangkat Lot untuk menjadi penasehatnya. Dan tentu saja hal itu membuat Astaroth menjadi sangat marah. First against the Helema, First Minister of Sodom. Sementara itu di luar istana, Ismail dan beberapa kaum Ibrani lainnya memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara melepaskan para budak. Kabar pemberontakan itu pun sampai ke telinga Pangeran Astaroth. Dia pun lantas memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil lagi posisinya sebagai penasehat ratu. Dan bersama dengan pasukannya, Pangeran Astaroth pun menangkap para budak dan juga Ismail yang terjebak di tengah kota. Ismail dan pengikutnya pun dibawa ke istana, dan Lot pun auto kaget melihat semua ini. Dengan mengatasnamakan jasanya untuk kota ini, Lot pun meminta pada ratu agar Ismail dibebaskan. Namun ratu menolaknya karena kini kaum Ibrani sudah menjadi bagian dari rakyat Sodom dan harus patuh pada hukum di kota Sodom. I reserve the right to decide his punishment. Their punishment will provide us entertainment. Astaroth pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Lot. Dia mengatakan bahwa dia sudah menggagahi kedua putri Lot setelah bekerja sama dengan istrinya Lot. And the other avenge her too. Mendengar fitnah itu, Lot pun tidak terima hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan beradu pedang. Astaroth yang masih muda merasa sangat yakin bisa mengalahkan Lot yang sudah tua. Namun siapa sangka meskipun sudah tua, ternyata Lot memiliki banyak jam terbang dalam berbaku hantam hingga akhirnya Lot pun bisa menghabisi Pangeran Astaroth sampai modar. Namun sialnya, karena sudah menghabisi putra mahkota, akhirnya Lot pun dipenjara. Semenjak Lot dipenjara, sikap bangsa Ibrani pun kini makin melenceng dari ajaran agama dan ketularan gaya penduduk Sodom. Ditambah lagi, kelakuan Ratu Nihelin yang semakin semena-mena dan suka menyiksa budak sampai wafat. Melihat kezaliman ini, Lot pun sangat murka, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Lot menyadari semua kesalahannya yang sempat dibutakan oleh gemerlap harta, tahta, dan wanita. Dia hanya bisa berdoa, berharap Tuhan mau mengampuni dosa-dosanya serta mau menolongnya. Lord God, Jehovah. Well, I thought I needed to do good. Help me. Hingga tiba-tiba muncullah dua malaikat yang mengabarkan bahwa sebentar lagi kota ini akan dihancurkan dengan bencana yang sangat dahsyat. You must lead your people to safety. You must go. The Lord's vengeance will destroy Sodom and Gomorrah. Mendengar itu, Lot yang baik hati pun memohon pada Tuhannya bahwa jika masih ada 10 orang saja warga asli Sodom yang mau percaya akan peringatan ini, maka janganlah Tuhan menghancurkan kota ini. Namun, jika tidak ada yang percaya, maka selamatkanlah kaum Ibrani yang masih percaya kepada Tuhan. If I could find 10 just men, Jehovah in his mercy would not destroy so many good men with the bad. Seketika borgol di tangan Lot pun terlepas,
Dan para malaikat juga membebaskan para kaum Ibrani yang terpenjara di tempat ini. Lot, where are you? Bersama pengikutnya, Lot pun keluar dari penjara. Dia menyampaikan pesan pada para warga Sodom bahwa kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan dengan bencana yang sangat dahsyat. Namun bukannya percaya pada Lot. Para warga Sodom malah menertawakan Lot. Before the sun goes down, I have been proud. Come, follow me. Come, before it's too late. Lord offers you one last chance to redeem yourself. Leave me alone. I'm happy here. Karena rakyat Sodom tidak ada yang percaya, akhirnya Lot pun pergi meninggalkan kota ini bersama kaum Ibrani. Dan benar saja, tak lama setelah Lot dan kaum Ibrani meninggalkan kota Sodom, Tuhan pun mengirimkan bencana gempa yang sangat dahsyat dan membuat kota ini jadi luluh lantak. How can you go? Dalam perjalanan, Lot menyampaikan bahwa Tuhan juga memerintahkan agar jangan ada satupun di antara mereka yang menoleh ke belakang melihat azab yang menimpa kota Sodom. Namun istri Lot yang ternyata belum percaya 100% pada Tuhan, malah nekat melihat ke arah belakang, hingga akhirnya Tuhan pun mengutuknya jadi batu. Melihat itu, Lot pun langsung syok dan menangis karena harus kehilangan istrinya dengan cara yang seperti ini. Melihat ayahnya bersedih, kedua anak Lot pun datang dan mencoba menenangkan Lot. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana, seru kan? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Nah, kalau kalian guys, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu ya video sensasi trans kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah nyapa gua di kolom komentar. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian ya guys. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trans. Akhir kata untuk mengenal kota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trans berikutnya. Bye bye. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast.